Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpiko Nuridirholik dengan NIM 02.11.25.186 dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang BMKG, catatan iklim dan kualitas udara di Indonesia tahun 2024. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55 derajat Celcius di atas suhu era praindustriasi tahun 1850 sampai 1900. Untuk pertama kalinya kenaikan suhu tahunnya global melampaui ambang 1,5 derajat Celcius yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris pada tahun 2015. 10 tahun terakhir, 2015 sampai 2024, merupakan periode terpanas dalam sejarah. Pencatatan menunjukkan tren pemanasan global yang konsisten. Di Indonesia, tahun 2024 juga tercatat sebagai tahun terpanas sejak pengamatan tahun 1981. Dengan suhu rata-rata 27,5 derajat Celcius dan anomali 0,8 derajat Celcius terhadap normal 1991 sampai 2020. Kenaikan tertinggi muka laut berdasarkan data satelit menunjukkan tren kenaikan 4,3 kurang lebih 0,4 mm per tahun. Kontribusi gas rumah kaca utama yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan sulfur hektaroforida mengalami peningkatan signifikan dan 5 tahun terakhir. Pemantauan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katotabang, Sumatera Barat selama 2020 sampai 2024 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dengan konsentrasi CO2 saat ini melebihi 420 ppm atau sekitar 150% di atas konsentrasi era praindustriasi 280 ppm. Fenomena El Nino yang memulai terjadi pada semester kedua tahun 2023 berkelanjut hingga awal tahun 2024. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia tercatat curah hujan tahun normal hingga di atas normal, beberapa wilayah mengalami curah hujan di bawah normal. Hari ini tanpa hujan terpanjang pada 2024 terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan durasi 214 hari. Sepanjang tahun 2024, radiasi matahari maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan beberapa lokasi pendapatan radiasi 6 kWh per meter kubik. Intensitas tertinggi terjadi di Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ini suhu rata-rata tahun 2024 merupakan suhu tertinggi sepanjang sejarah pengamatan. Suhunya mencapai 27,5 derajat Celcius. Anomali suhu rata-rata tahun 2024 dengan referensi tahun 1991 sampai 2020 itu suhunya mencapai rata-rata 0,8 derajat Celcius.
hari tanpa hujan terpanjang di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 214 hari. Nah, pada tahun 2024, suhu rata-rata permukaan bumi secara global tercatat sebesar 1,55 derajat Celcius, kurang lebih 0,13 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu pada periode pra-industri 1850 sampai 1900. Beberapa tahun dapat melewati batas 1,5 derajat Celcius, namun bukan berarti tujuan jangka panjang telah gagal. Sebaiknya ini menjadi peringatan bahwa kita harus berjuang keras untuk mengembalikan kembali ke jalur yang benar. Suhu ekstrim di tahun 2024 membutuhkan tindakan luar biasa dalam menghadapi perubahan iklim di tahun 2025. Secara global, konsentrasi gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur heksafluorida mencapai tingkat konsentrasi tertinggi pada tahun 2024. Yang kedua, indikator iklim dan kualitas udara di Indonesia. Laju kenaikan suhu udara di Indonesia. Berdasarkan data pengamatan stasiun BMKG, anomali suhu udara rata-rata di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,8 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata normal 1991 sampai 2020. Anomali tertinggi tercatat Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan suhu masing-masing mencapai 1,5 derajat Celcius. Tahun 2024 menjadi rekor baru untuk tahun terpanas dalam sejarah pengamatan suhu di Indonesia sejak 1981, melampaui rekor sebelumnya pada 2016 dengan anomali 0,6 derajat Celcius. Peningkatan suhu di Indonesia pada tahun 2024 mempengaruhi kombinasi antara pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca serta anomali iklim regional El Nino. Ketika El Nino melemah pada awal tahun 2024, panas yang disimpan di Samudra Pasifik tropis melalui dilepaskan atmosfer hingga membuat suhu global tetap tinggi. Respon atmosfer yang tertunda atas peningkatan suhu lautan di Samudra Pasifik tropis turut memperpanjang dampak meningkatnya suhu selama beberapa bulan setelah El Nino mencapai puncaknya pada Desember 2023. Selain itu, beberapa faktor seperti pemanasan lautan di sekitar Indonesia, urbanisasi, dan perubahan tutupan lahan dapat memperkuat efek pemanasan lokal. Meskipun anomali suhu di Indonesia meningkat signifikan sebesar 0,8 derajat Celcius pada tahun 2024, angka ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan anomali suhu global yang mencapai 1,55 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri 1850 hingga 1900, sebagaimana dilaporkan oleh World. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama perbedaan periode, cakupan wilayah, daratan, lautan,
versus derajat saja, serta metode pengukuran suhu. Meskipun menggunakan data set yang sama, perbedaan dalam referensi serta cakupan wilayah darat dan laut dapat menghasilkan variasi dalam anomali yang diperoleh. Secara spesifik, anomali suhu di Indonesia masih rendah dibandingkan anomali suhu global. Itu selanjutnya menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir anomali suhu global mencapai lebih dari 1,0 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu pada periode praindustri 1950 hingga 1900, dengan tahun 2024 mencatat anomali tertinggi melampaui 1,5 derajat Celcius. Indikator iklim dan kualitas udara di Indonesia ditandai dengan simbol kuning. Termati Sulawesi Barat, Maluku, Pola. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mengalami tren pemanasan signifikan dengan variasi antar pengamatan yang mencerminkan pada perubahan suhu di berbagai daerah. Anomali suhu udara bulan di Indonesia sepanjang tahun 2024, suhu rata-rata bulanan di Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata normal. Periode 1920 Oktober tercatat sebagai bulan terpanas tahun 2024. Indikator iklim dan kualitas udara di Indonesia. Daya pemanasan global CH4 jauh lebih tinggi dibandingkan CO2 dalam jarak pendek. Upaya untuk mengendalikan emisi gas rumah ini sangatlah penting. Nitrogen oksida menunjukkan kenaikan stabil 5 tahun terakhir dengan rata-rata konsentrasi mendekati 339 ppb atau sekitar 124% dari tingkat praindustri 270 ppb. WMO 2024 gas ini memiliki kontribusi terbesar terhadap efek rumah kaca dan juga merusak lapisan ozon. Tren kenaikan N2O yang stabil menunjukkan bahwa sumber emisi utama tetap berasal dari sektor pertanian dengan laju pertumbuhan yang sejalan dengan pengamatan global. Sementara itu, sulfur heksafluorida mengalami pertumbuhan linear yang jelas mencapai 12 ppt yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tingkat praindustri yang hampir nol. Digunakan dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam wilayah listrik sebagai infusor gas. Namun, karena sifatnya yang memiliki efek pemanasan global yang sangat tinggi, pengamatan atau pemantauan dan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan gas ini diperlukan untuk membatasi dampak lingkungannya. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya pengaruh aktivitas manusia yang semakin signifikan terhadap atmosfer. Tren ini sejalan dengan laporan global yang menyatakan bahwa gas rumah kaca terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bukit Kotobang
dapat digunakan untuk memahami dinamika regional serta dampaknya terhadap perubahan iklim. Selain itu, pemantauan gas rumah kaca secara kontinu di wilayah didapatkan memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren jangka panjang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Yaitu selanjutnya tinjauan GRK 20 tahun terakhir. Konsentrasi karbon dioksida 2004 sampai 2024. Konsentrasi karbon dioksida yang diamati di Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bukit Kotobang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2004 hingga tahun 2024. Konsentrasi tertinggi tercatat pada Maret 2024 dengan nilai 421,78 ppm. Menandakan bahwa kadar karbon dioksida terus meningkat seiring waktu. Meskipun nilai karbon dioksida di Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bukit Kotobang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global, pola kenaikan tetap mengikuti tren global yang selisih relatif stabil. Variasi musim terlihat jelas dalam data, dengan peningkatan pada periode tertentu yang kemungkinan besar mempengaruhi oleh faktor siklus fotosintesis, transformasi udara, serta aktivitas regional. Tren karbon dioksida global juga menunjukkan pola kenaikan yang mirip, menegaskan bahwa emisi dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan menggunakan lahan, serta deforestasi terus kontribusi terhadap peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Dengan semakin meningkatnya emisi dari sektor industri, transportasi, dan energi, peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang diamati di Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bukit Kotobang menjadi reaksi dari kondisi atmosfer secara keseluruhan. Pada tahun 2024, konsentrasi karbon dioksida di lokasi ini meningkatkan dengan laju rata-rata 2,27 ppm per tahun. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya mitigasi telah dilakukan secara global, akumulasi karbon dioksida di atmosfer masih berlangsung pada tingkat yang cukup tinggi. Tidak adanya indikasi perlambatan signifikan dalam tren ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan emisi masih belum cukup untuk menstabilkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Sementara itu, kondisi karbon dioksida global tetap lebih tinggi dibandingkan dengan diamati di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kotobang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar emisi karbon dioksida berasal dari negara industri, terutama dengan tingkat konsumsi energi yang lebih besar. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh faktor regional dalam menyebarkan karbon dioksida di atmosfer, yang mana kondisi meteorologi dan pola transportasi udara turut memainkan peran dalam distribusi gas ini ke berbagai lokasi pengamatan. Dengan tren yang terus meningkat ini, pengamatan jangka panjang terhadap konsentrasi karbon dioksida menjadi sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap perhari iklim serta
ekosistem di wilayahnya. Selanjutnya yaitu konsentrasi dinitrogen oksida. Konsentrasi dinitrogen oksida yang diamatin di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katobang menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2024 hingga Desember 2024. Konsentrasi tertinggi tercatat Desember 2024 dengan nilai 339,39 ppb yang mencerminkan peningkatan terhadap gas di atmosfer. Meskipun nilai dinitrogen oksida di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katobang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global, pola kenaikan tetap sejalan dengan tren global. Fluktuasi musiman dalam data ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan gas rumah kaca lainnya, yang mencerminkan sifat emisi dinitrogen oksida yang lebih stabil dan kurang dipengaruhi oleh variasi musiman. Tren ini menunjukkan bahwa sumber utama dinitrogen oksida di atmosfer berasal dari sektor pertanian, khususnya dari penggunaan pupuk nitrogen serta aktivitas industri tentu yang terus menyumbang emisi dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan data 2004 hingga 2024, konsentrasi dinitrogen oksida Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katobang tercatat meningkat terus laju rata-rata tahunan 0,99 ppb per tahun. Laju kenaikan konsentrasi ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan dinitrogen oksida tidak secepat gas rumah kaca lainnya seperti karbon dioksida dan CH4, akumulasi gas ini tetap lanjut dan berkontribusi terhadap pemanasan global dengan sifatnya yang memiliki daya tahan lama di atmosfer dan berpotensi pemanasan global yang tinggi per molekul. Peningkatan dinitrogen oksida menjadi perhatian dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Konsentrasi dinitrogen oksida global yang tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katobang menunjukkan bahwa sumber emisi utama berasal dari aktivitas industri skala besar terbesar di berbagai wilayah dunia ya. Selanjutnya tutupan es di Papua. Bekerja sama dengan PT Freeport di Indonesia, Papua, BMKG secara berkala melakukan survei pengamatan tutupan es atau salju abadi di Puncak Jaya, Papua, Indonesia setiap 1-2 tahun. Sejak tahun 2010, tutupan es tropis di Puncak Jaya, Papua terus mengalami pencairan pada tahun ke tahun yang dipicu oleh pemanasan global dalam diperparah oleh fenomena El Nino yang kuat. Selain itu juga kurangnya luasan es juga berakibat semakin meningkatnya luas singkapan bantuan berwarna gelap di sekitar tutupan es yang menyerap radiasi matahari lebih banyak dan mencatat pencairan lapisan es sejak tahun 1997. Rata-rata ketinggian level titik beku 0 derajat Celcius telah melampaui ketinggian puncak es Puncak Jaya yang menyebabkan
presipitasi lebih sering tahun dalam bentuk hujan daripada salju, dan pada akhirnya mempercepat pencairan es di Puncak Jaya. Estimasi data satelit menunjukkan total luas es di sekitar Puncak Jaya pada tahun 2024 sebesar 0,11 sampai 0,16 km, turun sekitar 30 sampai 50% dari pengukuran sebelum pada bulan April 2022 sebesar 0,23 km. Hal ini sesuai dengan rata-rata laju berkurangnya luas tutupan es sebesar minus 0,07 km per tahun periode 2016 sampai 2022. Jika laju ini terus berkelanjut, lapisan es di Puncak Jaya akan hilang paling lambat 2026. Wow. Selanjutnya, BMKG bekerja sama dengan Ohio State University dan PT FI melakukan pengeboran inti es sekaligus pemasangan tiang tonggak dengan kedalaman 32 meter di koordinat pada tahun Juni 2010. Selanjutnya, tonggak akumulasi fleksibel yang terdiri dari 16 pipa PVC yang disambungkan dengan tali yang digunakan untuk ketebalan lapisan es Puncak Jaya secara berkala. Selanjutnya, faktor pengendali iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia mempengaruhi oleh berbagai faktor pada skala waktu yang berbeda. Pada skala antara tahun dipengaruhi oleh El Nino, skala musiman. Sistem monsun berperan penting dalam pola iklim. Sementara itu, pada skala submusiman, suhu perairan Indonesia berkontribusi, itu fenomena seperti MJO termasuk mempengaruhi variasi iklim dalam skala mingguan, subbulanan. El Nino berlangsung sejak Juni 2023, masih berlanjut pada Januari pada 2024 dan kemudian melemah secara bertahap hingga mencapai kondisi netral pada Mei 2024. Periode Mei-September 2024, indeks Nino tetap berada dalam kisaran netral. Selanjutnya, Oktober 2024 mulanya terlihat adanya pendinginan di Samudra Pasifik tropis bagian tengah timur, anomali suhu muka sebesar minus 0,6 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu parameter iklim, itu ada curah hujan dan juga ada suhu udara, ada parameter pencemaran udara, dan juga ada nitrogen dioksida. Selanjutnya yaitu radiasi matahari. Wilayah Indonesia mengalami radiasi maksimum di sekitar bulan Agustus hingga Oktober, dan kemudian berangsur turun di bulan November. Pada beberapa lokasi, radiasi pada tahun Oktober mencapai 6 kWh per meter,
Wilayah yang mengalami interaksi radiasi tertinggi di antara adalah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku. Puncak radiasi yang terjadi pada tahun September Oktober bersesuaian pada waktu dengan terjadi pada bulan September dengan pergerakan semu matahari yang mendekati wilayah ekuator pada periode tersebut. Yang terakhir adalah catatan rekor pengamatan suhu udara maksimum sepanjang tahun 2024. Suhu maksimum harian tertinggi teramati terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Suhu maksimum harian tertinggi teramati sebesar 3,8 derajat Celcius yang terjadi pada pos iklim Tangguh Wisya, Buleleng, Bali pada 2 Januari 2024. Kemudian 38,0 derajat Celcius yang teramati 3 lokasi, yaitu Balai Besar BMKG di wilayah Medan, Sumatera Utara pada 18 Juli 2024, Stasiun Meteorologi Kansigoncu, Poso, Sulawesi Tengah pada 7 November 2024, dan Stasiun Meteorologi Karaludin. Suhu udara minimum ya. Pada tahun 2024, suhu minimum harian terendah tercatat di Stasiun Meteorologi Nusa Tenggara Timur dengan suhu 8,4 derajat Celcius pada 15-16 Juli 2024. Suhu minimum harian terendah kedua teramati di Stasiun Geofisika Bandung, Jawa Barat pada 22 Januari 2024. Sekian presentasi dari saya tentang iklim ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.